Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma badu. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan jasmani dan rohani, serta sholawat beserta salam tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan agung kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang modern. Yang terhormat Ibu Ratni Purwasih selaku dosen Seminar Pendidikan Agama Islam beserta rekan-rekan kelas seperjuangan kelas B1 yang saya banggakan, izinkanlah saya Enur Aini NIM 190100152 untuk sedikit memaparkan materi mengenai konsep kesehatan dalam Islam dan kaitannya dengan pandemik yang sekarang terjadi. Kesehatan berasal dari kata sehat, yang artinya kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam untuk menjaga kesehatan yakni dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi umat muslim. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Tidak ada yang berharga daripada kesehatan. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah patutnya bersyukur dan tidaklah kufur. Sebagaimana hadis dari Rasulullah bersabda bahwa ada dua hal anugerah yang karenanya manusia tertipu, yakni karena kesehatan yang baik dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari rasa sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan rasa sabar?" Rasul menjawab, "Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sebagaimana engkau menyenanginya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bangun di pagi hari dengan badan yang sehat dan jiwa yang sehat pula, maka rizkinya dijamin. Maka dia seperti orang yang memiliki dunia sepenuhnya." Kemudian muncul ucapan-ucapan bijaksana Nabi Daud alaihissalam mengatakan bahwa kesehatan adalah kerajaan yang tersembunyi, kesehatan adalah harta karun yang tak terlihat. Juga Nabi Daud berkata, kesedihan sesaat membuat orang lebih tua 1 tahun. Dan kesehatan adalah mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang hanya terlihat oleh orang-orang yang sakit. Lalu bagaimana konsep Islam dalam menjaga kesehatan? Anjuran menjaga kesehatan sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga tetap sehat dan tidak terkena penyakit lebih baik daripada mengobati. Dari kaidah usliyah dinyatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah dan aku bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan doa yang akan aku panjatkan ketika aku berdoa.' Rasul menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian dia menanyakan hal yang sama pada kesempatan yang lain. Ia bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkanlah doa kepadaku yang akan aku bacakan ketika aku berdoa.' Rasul menjawab, 'Ya Abbas, ya paman Rasulullah, mintalah kepada Allah kesehatan dunia dan akhirat.' Hadis At-Tirmidzi. Berbagai upaya yang mesti dilakukan orang agar tetap menjaga kesehatan menurut para pakar, yakni dengan mengkonsumsi gizi yang cukup, berolahraga yang cukup, jiwa yang tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai hal yang dapat menyebabkan penyakit. Hal tersebut sudah berada dalam ajaran Islam berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran. Lalu bagaimana kaitannya dengan menjaga kesehatan dalam kondisi pandemik sekarang ini menurut Islam? Bagi kaum muslim, pandemik
Merebaknya wabah COVID-19 ini bukanlah hal yang baru. Dilihat dari sejarah Islam, sudah memberikan tuntunan dikala menghadapi wabah ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika dalam suatu wabah, mereka yang ada di daerah itu tidak bolehlah keluar, sementara mereka yang berada di luar daerah itu tidaklah masuk untuk ke daerah yang terjangkit wabah tersebut. Dalam istilah sekarang ini disebut dengan lockdown atau karantina, baik semi lockdown ataupun lockdown total. Hari-hari ini, mungkin beberapa hari ke depan, kita akan selalu mendapatkan pesan-pesan penting mengenai menjaga kesehatan melalui smartphone kita, baik berupa video, tausiah, voice, ataupun dalil Al-Quran dan hadis. Semuanya tujuannya sama, yaitu untuk menjaga atau mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, semestinya kita sudah tahu bahwa pesan menjaga kesehatan sudah disampaikan Rasulullah SAW sejak abad ke-14 yang lalu, baik itu melalui ucapan ataupun suri tauladan langsung Rasul. Tujuannya agar umat manusia memiliki kesehatan dan kekuatan, baik itu jasmani ataupun rohani. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang mukmin yang mempunyai fisik, mental, raga yang sehat lebih baik dan dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Walaupun Rasulullah SAW bukanlah dokter, namun atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau senantiasa memberitahukan agar umatnya untuk menjaga kesehatan. Baik caranya dengan aktif melaksanakan kegiatan atau aktivitas, membersihkan diri dan lingkungannya agar selalu tetap bersih. Ketika menghadapi sebuah wabah mematikan, Rasulullah SAW mengingatkan taun atau wabah penyakit menular adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya sebagai manusia. Maka apabila kamu mendengar suatu wabah berjangkit di negerimu, kamu janganlah lari darinya. Dan jika wabah tersebut berjangkit di negara lain, maka kamu tidak boleh mendatanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Said. Rasulullah juga menganjurkan isolasi bagi yang sakit dan yang sehat agar tidak tercampur, agar penyakit yang dideritanya tidak menular ke yang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, yakni janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka demikianlah penyebaran wabah penyakit tersebut dapat diminimalisir. Aktivitas inilah yang sekarang dikenal dengan social distance, yakni suatu kegiatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Caranya dengan menjauhi kerumunan, jaga jarak, dan di rumah saja. Aktivitas social distance ini tidak hanya dalam bidang muamalah seperti pendidikan, politik, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya, ataupun pemerintahan dan sebagainya yang langsung berhubungan dengan manusia, tetapi juga dalam hal ibadah. Contohnya ketika biasanya sholat berjamaah di masjid, maka Rasulullah SAW menganjurkan ketika wabah ini beredar, maka dibolehkan untuk sholat di rumah saja, dan sholat Jumat pun dapat digantikan dengan sholat zuhur di rumah, guna untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Hal inilah yang dijadikan hadis dalam kaidah fikih, yakni la darara wala dirar, yang artinya tidak boleh berbuat mudarat dan hal-hal yang menjadikan mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hanbal dari Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian dijadikan pedoman untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Nabi Muhammad juga mendorong umatnya agar mematuhi praktik higienis. Gaya hidup sehat akan membuat orang tetap sehat dan aman dari infeksi. Karena itu dikatakan dalam hadis, kesucian itu merupakan sebagian dari iman. Di antara cara menjaga kesucian yaitu dengan mencuci tangan. Beberapa upaya preventif yang bisa mencegah terjadinya wabah penyakit tersebut
atau penyebarannya, yakni dengan menjaga kebersihan, isolasi, dan cuci tangan. Namun terkadang penyakit tetap saja datang yang menyebabkan terjadinya sakit, sehingga harus ada upaya kuratif agar manusia tetap sembuh dari penyakit yang dideritanya. Upaya kuratif sebagaimana yang disarankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berobat. Terbukti bahwa penyakit akibat COVID-19 ini bisa disembuhkan. Hal ini sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa saya pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah serombongan Arab dusun dan bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berobat?" Rasul menjawab, "Wahai para hamba Allah, maka berobatlah karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan pula dengan obatnya kecuali satu." Mereka bertanya, "Penyakit apa itu Rasul?" Rasul menjawab, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Melihat keadaan sekarang ini, dengan penyebaran wabah pandemi COVID-19 begitu masif, sementara di sisi lain fasilitas kesehatan yang begitu terbatas, baik peralatan medis, ruang isolasi, tenaga medis, ataupun vaksin, cara yang paling efektif adalah menjaga kesehatan diri sendiri. Hal itu lebih mudah, murah, dan efisien. Setidaknya dengan menjaga kesehatan diri sendiri, mungkin resiko yang ditimbulkan akan berkurang dan dapat membantu juga untuk meringankan sesama. Karena itu, untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, yakni dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap melakukan aktivitas di rumah saja. Kemudian menaati peraturan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang, serta berdoa agar terhindar dari penyebaran virus menular ini merupakan ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Wallahu alam. Sekian pemaparan materi mengenai konsep kesehatan dalam Islam dan kaitannya dengan pandemik sekarang. Saya harap dapat meningkatkan pengetahuan kita mengenai antara korelasi Islam dan kesehatan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena kekurangan timbul dari saya dan kesempurnaan timbul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.